Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara 14 rumus mikroskop Excel yang digunakan untuk tugas-tugas kuliah, untuk mengerjakan tugas-tugas kantor. Merupakan rumus yang paling mudah dan familiar dan sering digunakan di antara rumus-rumus lainnya. Adapun sintasnya adalah di sini udah ada beberapa datanya ya. Kita tinggal jalankan fungsi sum-nya, yaitu sama dengan sum buka kurung, kita blok datanya, kemudian kita tinggal tekan enter. Nah, di situ udah langsung ada jumlah dari datanya. Yang kedua adalah fungsi count. Count digunakan untuk menghitung banyaknya data. Mirip dengan sum, namun bedanya adalah sum untuk menjumlahkan data, sedangkan count adalah untuk menghitung banyaknya data pada suatu rank. Nah, di sini sudah ada contoh beberapa data yang ingin kita ketahui, ada berapa jumlah mahasiswanya. Pada kumpulan data ini, kita tinggal menjalankan rumusnya, yaitu sama dengan count buka kurung. Nah, di situ kita tinggal ngeblok datanya saja, terserah yang mana aja. Ya, saya akan ngeblok dari timnya. Oke, kita blok, terus kita tekan enter. Nah, di situ sudah dapat jumlah mahasiswa yang dalam data tersebut. Yang ketiga adalah fungsi average. Average digunakan untuk menentukan nilai rata-rata pada sekumpulan data dari sebuah rank. Oke, langsung kita jalankan rumusnya ya, yaitu sama dengan average buka kurung, kita blok datanya, lalu kita tekan enter. Nah, di sini langsung udah ada nilai rata-ratanya ya. Fungsi keempat yaitu fungsi if. If merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. If ini sering kita jumpai pada pengolahan data yang berhubungan dengan perbandingan kondisi pada suatu sel. Nah, ini udah ada datanya pada suatu tabel yang ingin kita dapatkan nilai predikatnya berdasarkan nilai pada mahasiswa ini. Adapun keterangannya, untuk nilai 90 sampai 100 yaitu predikatnya A. Untuk nilai 61 sampai 89 predikatnya B. Dan untuk nilai 0 sampai 60 itu predikatnya C. Nah, kita jalankan rumusnya, yaitu sama dengan if buka kurung, kita blok nilainya lebih besar sama dengan 90 titik koma, yaitu A untuk predikatnya ya. Kalau berarti itu artinya di atas 90 itu predikatnya A. Kita tekan enter. Nah, sudah langsung keluar ya predikatnya itu A. Nah, kita lihat dulu di sini predikatnya di keterangannya. Untuk nilai 90 sampai 100 predikatnya A.
Nah, kita coba lagi di kotak yang kedua. Sama rumusnya, yaitu sama dengan if, buka kurung, kita blok nilainya. Nah, lebih besar sama dengan 61 titik koma, yaitu B. Artinya berarti di atas 61 untuk predikatnya itu B. Kita tinggal tekan enter. Nah, langsung keluar predikatnya. Kita tengok di keterangannya sama enggak. Untuk nilai 61 sampai 89 yaitu peringkatnya B. Kita lihat di sini nilainya 89. Jadi predikatnya yaitu B dan benar ya. Yang kelima yaitu fungsi SUMIF. SUMIF merupakan turunan dari fungsi sum, di mana SUMIF digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Di sini ada contoh tabel yang berisikan data nilai mahasiswa dan jenis kelamin. Kita ingin mengetahui total nilai mahasiswa laki-laki dan nilai mahasiswa perempuan. Kita gunakan rumus SUMIF, yaitu sama dengan SUMIF, buka kurung, kita blok jenis kelaminnya, titik koma, yaitu yang mau kita cari laki-laki, titik koma, kita blok nilainya, lalu kita tekan enter. Oke. Nah, di situ langsung keluar jumlah nilai laki-laki. Nah, untuk rumus mencari total nilai perempuan sama aja kayak tadi ya. Kita ulang lagi. Sama dengan SUMIF, buka kurung, kita blok jenis kelaminnya, kita blok jenis kelaminnya, terus titik koma yang mau kita cari nilainya, perempuan, terus titik koma lagi, kita blok nilainya, terus kita tekan enter. Nah, dan langsung ada total nilai perempuannya. Fungsi keenam yaitu CONIF. CONIF merupakan turunan dari fungsi CON, di mana CONIF digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, ini udah ada contoh tabelnya, dan kita ingin mengetahui berapa jumlah jenis kelamin laki-laki dan berapa jumlah jenis kelamin perempuan. Nah, kita coba jalankan sitasnya ya.
yaitu sama dengan conif buka kurung, kita blok jenis kelaminnya, terus titik koma, kita bikin kriterianya yaitu laki-laki, kita tekan enter. Nah, di situ udah keluar jumlahnya yaitu 3. Coba kita hitung ya, berapa jumlah jenis kelamin laki-laki, yaitu 1, 2, 3, dan benar. Kita coba hitung jenis kelamin perempuan, yaitu sama aja rumusnya, sama dengan conif buka kurung, kita blok jenis kelaminnya, terus itu titik koma, kita bikin kriterianya yaitu perempuan, kita tekan enter. Nah, di situ jawabannya 2 ya. Coba kita hitung berapa perempuannya, 1, 2, dan benar, itu adalah rumus conif. Fungsi ketujuh yaitu proper. Proper merupakan fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama pada string text dan huruf-huruf lainnya setelahnya dijadikan huruf kecil. Dengan kata lain, karakter pertama adalah kapital dan setelahnya bukan kapital. Di sini udah ada contoh kalimatnya yaitu Indonesia negaraku. Nah, ini semua hurufnya huruf kecil ya. Jika kita menggunakan huruf proper, maka Indonesianya ini untuk I-nya atau karakter pertamanya akan menjadi besar, dan untuk negaraku N-nya karakter pertamanya juga akan besar. Kita coba jalankan yaitu rumusnya. Sama dengan buka kurung, kita tekan atau kita blok katanya, kita tekan enter. Nah, kita bisa lihat untuk Indonesia I-nya itu huruf besar dan negaraku N-nya huruf besar juga. Fungsi ke-8 yaitu upper. Upper merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf besar atau kapital. Nah, di sini udah ada kata Indonesia. Kita jalankan fungsi uppernya ya, yaitu fungsinya yaitu kita tulis dulu upper. Berarti kita jalankan fungsinya ya. Sama dengan upper buka kurung, kita blok kalimatnya, terus kita tekan enter. Nah, di sini udah nampak ya, tulisannya besar semua, Indonesia. Fungsi ke-9 yaitu lower. Lower merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf kecil. Nah, lower ini kebalikan dari upper ya.
langsung aja kita jalankan sintaksnya, yaitu sama dengan lower, buka kurung, kita blok teksnya, lalu enter. Nah, hurufnya menjadi kecil semua ya. Nah, fungsi 10 yaitu left, mid, right. Left, mid, right merupakan fungsi teks pada Excel di mana left berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel dari kiri. Mid berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel yang dimulai dari tengah. Dan right berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel dari kanan. Nah, kita coba. Ini ada sebuah kalimat Indonesia, kita bagi 3. Saya mengambil 3 karakter pertama dari kata Indonesia ini, dan kemudian 3 kata di tengah dari kata Indonesia, dan 3 karakter terakhir dari kata Indonesia. Langsung kita jalankan rumusnya. Yang pertama yaitu untuk left, sama dengan left, buka kurung, kita blok teksnya, terus titik koma 3, kita tekan enter. Nah, di sini udah keluar kata IND. Nah, kita hitung ya, 1, 2, 3, dan itu katanya IND. Benar ya. Untuk lanjut, untuk rumus mid agak berbeda dari huruf left, yaitu kita cari dulu, sama dengan mid, buka kurung, buka kurung, terus kita blok teksnya, titik koma, titik koma pada kata 3 di tengah, yaitu oni, dan oni itu berada pada karakter O-nya itu pada O-nya itu berada pada karakter keempat ya dari kata in. Maka kita tulis 4. Terus titik koma, karena kita mau ngambil 3 karakter di tengah, maka kita tulis 3, lalu kita tekan enter. Nah, di situ udah keluar one atau one. Nah, untuk rumus right ini sama aja kayak rumus untuk rumus left, karena dia 3 di belakang, yaitu sama dengan right, buka kurung, kita blok teksnya, lalu titik koma 3, lalu enter. Nah, sudah dapat sia, karena 3 di belakang itu sebelah kanan itu sia. Fungsi ke-11 yaitu len. Len yang digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu sel. Nah, pada contohnya yaitu kalimat proklamasi. Kita jalankan sintaksnya, yaitu sama dengan len, buka kurung,
pilih sel, lalu enter. Nah, jumlahnya itu ada 10. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan jawabannya itu benar. Fungsi ke-12 yaitu round. Round digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Fungsi ini biasanya kita jumpai pada laporan keuangan yang terdapat bilangan desimal, yaitu bilangan yang berkoma-koma. Seperti contohnya pada tabel berikut. Kita coba bulatkan angka 15,675. Kita ingin 2 digit di belakang koma, yaitu rumusnya sama dengan round, buka kurung, kita blok selnya, titik koma 2. Kenapa 2? Karena 2 yang kita mau di belakang koma. Lalu kita tekan enter. Nah, hasilnya jadi 15,68. Fungsi ke-13 yaitu concatenate, digunakan untuk menggabungkan kata. Nah, contohnya seperti di sini terdapat 3 teks. Teks pertama aku, teks kedua cinta, teks ketiga negaraku. Nah, kata-kata ini mau kita gabungkan menjadi satu kalimat dan kita menggunakan rumus concatenate yang sintaksnya adalah sama dengan concatenate buka kurung teks 1 titik koma teks 2 titik koma teks 3, lalu kita tekan enter. Nah, udah tergabung semuanya, cuman ini tidak ada spasinya. Kita juga bisa mengasih spasinya seperti kita blok terus di habis dari titik koma yang ini kita kasih tanda kutip, kasih spasi, tanda kutip lagi, titik koma, lalu di sebelah ini juga kita kasih tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma, lalu kita tekan enter. Nah, maka akan ada spasinya buat kalimat aku cinta negaraku. Fungsi rumus ke-14 yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Kita jumpai di tugas-tugas kantor maupun perkuliahan. Perbedaan antara VLOOKUP dan HLOOKUP adalah VLOOKUP mengambil data secara vertikal dan HLOOKUP mengambil data secara horizontal. Nah, teman-teman bisa lihat ya, VLOOKUP itu artinya vertikal dan HLOOKUP artinya horizontal. Rumusnya yaitu kita mulai dari yang VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP buka kurung yaitu kata kunci. Kata kunci yaitu adalah kode. Nah, setelah itu titik koma 2, terus itu kita blok tabel bantunya. Nah, terus itu titik koma. Nah, yang mau kita ambil yaitu pada kolom kedua. Kolom pertamanya kode D, kolom keduanya nama barang. Jadi kita tulis 2 titik koma, kita tulis
file C, tutup kurung, buka kurung, tutup tutup kurung, baru kita tekan enter. Nah, jadi jawabannya gula pasir. Jadi setelah ini untuk menentukan harganya kita juga bisa menggunakan rumus tadi. Nah, kita copy aja. Kita copy aja. Nah, udah gitu kita copy. Oke. Tutup gula pasir. Untuk harganya kita copy aja rumusnya biar tidak berarti coba kita ganti kolomnya, karena untuk harga berada di kolom ketiga. Kita ganti 3, kita tekan enter. Nah, harganya menjadi 12. Untuk satuannya kita copy juga, kita ganti kolomnya, menjadi nomor 4. Kita tekan enter. Nah, menjadi satuannya kilogram. Nah, yang halukap udah ya. Jadi sekarang masuk ke halukap. Nah, halukap ini itunya menjadi horizontal, yaitu ke bawah, sedangkan halukap menyamping karena dia lurus menyamping. Nah, kita coba menggunakan rumus halukap. Halukap yaitu sama aja seperti VLOOKUP, cuman beda di awal ya saja. Kita masukkan rumusnya sama dengan halukap, buka kurung, kita masukkan kodenya, terus titik 2, tabel batunya, titik koma, kita memakai kolom kedua, titik koma, file C, buka kurung, tutup kurung, kita tekan enter. Nah, jadi minyak goreng. Untuk di harga maaf. Untuk di harga kita copy aja dari yang awal. Copy. Kita juga bisa pakai rumus sendiri. Pakai rumus sendiri aja ya. Sama dengan halukap, buka kurung, kodenya, titik koma, tabel batu, titik koma, kolom 3, titik koma,
file C, buka kurung, tutup kurung. Kita tekan enter. Nah, harganya langsung muncul menjadi 14. Untuk yang terakhir yaitu satuan, kita coba pakai rumusnya juga, kita masukkan sendiri aja. Karena kalau mau copy lewat HP ini terkadang agak susah. Jadi kita tulis saja sama dengan lookup, buka kurung, kata kunci, titik koma, tabel batu, titik koma, nomor 4, kolom 4 maksudnya, titik koma, file C, buka kurung, tutup kurung, dan tekan enter. Nah, satuannya menjadi kilogram. Baiklah, itu saja tutorial 14 rumus Microsoft Excel yang saya ketahui. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.